Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian teks deskripsi, kemudian tentang struktur kebahasaannya. Maksud Ibu tentang struktur kebahasaannya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang unsur kebahasaan. Kalau kemarin struktur itu artinya adalah seperti kerangka, nah kalau unsur kebahasaan ini adalah hal yang penting yang ada di dalam sebuah teks. Biasanya di dalam sebuah teks itu banyak unsur kebahasaannya, atau biasanya di dalam sebuah teks itu memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Nah, karena kali ini materinya masih kebahasan teks deskripsi, maka silahkan kalian simak. Kemudian, Ibu minta kalian untuk membuat resume dari materi yang Ibu sampaikan ini. Kenapa? Supaya Ibu tahu nih kalian menyimak atau tidak video belajar yang sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk resumenya bisa kalian kumpulkan di Classroom. Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada apakah yang dimaksud unsur kebahasaan. Ternyata apa itu yang dimaksud dengan unsur kebahasaan? Nah, di sini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu kata yang disusun secara rapi, kemudian menunjukkan kesesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia. Lalu, di dalam setiap jenis teks pasti memiliki unsur kebahasaan yang berbeda. Jadi intinya, unsur kebahasaan itu adalah kata yang disusun secara rapi. Nah, bagaimana sebuah teks itu bisa kita nikmati kalau kata-katanya saja tidak rapi? Nah, itulah betapa pentingnya unsur kebahasaan di dalam sebuah teks. Yang pertama, di dalam unsur kebahasaan teks deskripsi itu ada yang namanya kata sifat. Nah, kata sifat itu seperti apa, Bu? Kita lihat ya. Silahkan kalian temukan perbedaan dari gambar di bawah ini. Ini gambar yang pertama. Lalu ini gambar yang kedua. Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar? Lihat di sini suasananya seperti apa. Lalu ini menunjukkan apa? Silakan kalian jawab dulu. Oke, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, silakan disimpan masing-masing. Ibu akan munculkan perbedaan dari dua gambar ini. Kita lihat ya. Nah, ini adalah ramai. Lalu yang ini adalah tinggi. Kenapa ada ramai dan tinggi? Ternyata kata ramai dan tinggi merupakan salah satu contoh dari kata sifat. Di sini sifatnya ramai, lalu di sini adalah bersifat tinggi. Dari gambar terlihat ya. Nah, ternyata di dalam teks deskripsi itu salah satu unsur kebahasaannya adalah menggunakan kata sifat. Oke. Di sini ada keterangannya. Ada beberapa contoh dari kata sifat. Yang pertama, taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat istimewa. Lihat, yang bercetak kuning ini adalah kata sifat. Istimewa merupakan sebuah kata sifat. Lalu yang kedua, beberapa pondokan tertata rapi di sepanjang pinggir kolam. Rapi juga merupakan kata sifat. Lalu yang ketiga, taman ini tidak hanya ramai didatangi pengunjung yang ingin berwisata alam. Seperti yang tadi ada di contoh ya, ramai. Jadi istimewa, rapi, dan ramai merupakan salah satu dari kata sifat. Paham ya sampai sini?
Ibu lanjut. Yang kedua, itu ada yang namanya kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Kita lihat. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Jadi namanya keterangan, dia bisa menjelaskan keterangan apa saja ya. Di antaranya dia bisa menjelaskan kata kerja, lalu kata sifat, dan kata keterangan. Oke. Nah, yang kedua, kata keterangan disebut dengan adverbia. Bukan cuma bahasa Inggris nih yang punya adverb. Ternyata adverb itu adalah kata lain dari kata keterangan. Jadi nanti kalian jangan bingung ya kalau misalkan ada yang menyebut adverbnya apa, berarti artinya apa tuh? Kata keterangan. Karena kata keterangan itu istilah lainnya adalah adverbia, atau adverbia itu adalah artinya kata keterangan. Ini baru penjelasan. Lalu contohnya bagaimana, Bu? Bentar, ini sebelum ke contoh, kata keterangan itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada kata keterangan waktu, lalu kata keterangan tempat, kata keterangan syarat, dan kata keterangan sebab. Jadi ini adalah 4 jenis kata keterangan, ya. Kita ke contoh sekarang. Yang pertama ada kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu di sini bisa pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, kemarin, nanti. Intinya di sini ada keterangan kapan waktunya. Nah, biasanya itu termasuk kata keterangan. Di sini ya. Contohnya, saya membeli baju itu kemarin. Berarti kemarin ini adalah contoh keterangan waktu. Kemudian, yang kedua, ada kata keterangan tempat. Penjelasannya, kata keterangan tempat itu diawali dengan kata depan di, ke, daripada. Lalu tempatnya di mana? Bisa di taman, rumah, pasar, sekolah, halaman. Jadi kalau hanya ada kata taman, itu bukan tempat ya, karena dia tidak diawali dengan kata depan ini. Kalau rumah aja, itu juga bukan keterangan tempat, karena dia tidak diawali dengan kata depan. Di sini contohnya, ayah mengantarkan ibu ke kantor. Di sini sudah ada awalan kata depannya, lalu ada tempatnya di mana? Di kantor. Berarti ibu ke kantor merupakan salah satu contoh keterangan tempat. Selanjutnya, ada kata keterangan alat. Nah, keterangan alatnya apa nih? Jadi menggunakan alat dengan. Nah, di sini contoh ya, dengan menggunakan. Contohnya, ibu memasak sayur labu dengan panci baru. Jadi keterangan alat itu bukan alatnya, tapi kata penyambungnya untuk menggunakan alat. Di sini karena ada panci baru, nah berarti dengan di sini dan disandingkan dengan alatnya berarti termasuk kata keterangan alat. Selanjutnya itu ada kata keterangan syarat. Apa itu kata keterangan syarat? Contohnya jikalau, seandainya, misalkan, dan juga asalkan. Contohnya, bisa sangat bahagia seandainya ia menang. Nah, di sini kan ada keterangan syarat ya. Syaratnya apa? Kalau dia menang, dia akan bahagia. Seandainya, ada kata seandainya berarti termasuk keterangan syarat. Nah, yang terakhir, itu ada kata keterangan sebab. Karena sebab sudah otomatis di sini kata keterangannya adalah sebab atau karena. Contohnya, Najla jatuh karena Tommy mendorongnya dari belakang. Nah, mengapa Najla bisa terjatuh? Karena Tommy mendorongnya dari belakang. Jadi karena di sini merupakan kata keterangan sebab. Paham ya? Tadi yang pertama apa? Kata sifat. Lalu yang kedua adalah kata keterangan. Oke, next kita lanjutkan ke penggunaan
unsur kebahasaan di selanjutnya ya. Yang ketiga adalah kalimat perincian. Apa itu kalimat perincian? Nah, di sini kalimat perincian digunakan untuk merinci suatu gambaran objek yang masih bersifat umum. Jadi, tujuannya untuk merinci gambaran objek yang bersifat umum. Seperti apa contohnya? Contoh, fasilitas di tempat wisata Luang Balok sangat lengkap, yaitu terdapat pondokan dan tempat makan. Kita lihat lagi pengertiannya. Digunakan untuk merinci suatu gambaran objek yang bersifat umum. Di sini objeknya apa? Ada Luang Balok. Lalu bersifat umumnya apa? Fasilitas. Fasilitasnya masih bersifat umum ya. Nah, di sini dijelaskan secara lengkap dan juga rinci. Apa saja fasilitasnya? Terdapat pondokan dan tempat makan. Di mana? Di wisata Luang Balok. Itu ya. Jadi kalau di dalam kalimat deskripsi atau di dalam teks deskripsi itu kalimat perinciannya harus menggambarkan objek yang secara lengkap. Gitu. Sesuai dengan namanya perincian. Berarti kan kalau rinci itu harus jelas, harus detail, dan harus lengkap. Oke, next ya. Yang keempat itu ada menggunakan imaji. Mohon maaf ya, Ibu rubah dulu. Ini bukan imajai, tapi imaji. Oke, di sini menggunakan imaji atau citraan. Wah, kayaknya di sini ada nih ya teman kalian yang namanya citra. Berarti citra itu apa, Bu? Artinya imaji, citraan yang terlihat atau yang terdengar atau yang terasa. Biasanya identik dengan indera yang kita miliki. Indera penglihatan, pendengaran, dan juga perasa. Di sini pengertiannya adalah melalui imaji, citraan, pembaca atau pendengar seolah-olah dapat mendengar, melihat, atau merasakan sebagaimana dalam gambaran tersebut. Jadi dalam teks deskripsi itu penulis akan menyampaikan sesuatu yang memang dia lihat, kalau dia melihatnya pemandangan. Dan juga yang dia dengar, jika dia mendengar sesuatu yang mungkin itu memiliki ciri khas, atau bersifat khusus, atau juga dia bisa menuliskan apa yang dia rasa. Misalkan si penulis itu sedang wisata kuliner, dia akan menulis misalkan rasa seblak saus Padang, atau rasa seafood saus Padang, atau seblak level 10 itu memang pedas. Nah, karena dia sudah merasakannya, maka dia tulis itu, dan itu menggunakan imaji citraan rasa. Di sini contohnya kita lihat ya. Taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat istimewa. Karena di sini ada kata pemandangan, berarti pemandangan itu adalah sesuatu yang kita lihat. Bentar. Oke. Lanjut ya. Di sini Ibu ulang lagi. Taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat istimewa. Citraan, penglihatan. Di sini karena pemandangan berarti itu artinya menunjukkan citraan penglihatan ya. Kalau misalkan seblak yang disajikan memiliki cita rasa yang sangat istimewa dengan rasa pedasnya, sambalnya terasa alami. Nah, berarti itu merupakan citraan perasa. Atau contoh lainnya, alunan musik yang dimainkan oleh pianis tersebut sangatlah enak didengar. Nah, berarti itu adalah merupakan contoh dari citraan atau imaji pendengaran. Next ya.
Yang kelima itu adalah penggunaan majas. Apa itu majas, Bu? Mungkin kalian dulu waktu SD pernah dengar ya. Jadi nanti sekarang kita ketemu lagi nih sama majas. Majas adalah gaya bahasa untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tidak langsung. Jadi sebenarnya majas itu adalah kata lain atau bentuk bahasa atau gaya bahasa. Misalkan ingin menyampaikan rumput itu bergoyang, rumput itu indah, tapi disampaikannya dengan, wah rumput itu sedang menari-nari gitu. Jadi itu adalah bahasa lain ya yang disampaikan secara tidak langsung. Nah ini ada contohnya. Keindahan wisata Mataram mampu menyedot ratusan pengunjung per hari. Wah, menyedot ratusan pengunjung per hari. Kayaknya bahasanya lebay gitu ya, agak berlebihan. Tapi memang itulah yang dinamakan majas, gaya bahasa. Jadi gaya bahasanya memang eh, tidak seperti gaya bahasa kita dalam sehari-hari, agak lebay gitu kan. Nah itu yang dimaksud dengan gaya bahasa. Maksudnya menyedot ratusan pengunjung per hari itu artinya setiap harinya keindahan wisata Mataram atau setiap harinya wisata Mataram itu dikunjungi oleh banyaknya wisatawan. Kenapa gitu kan? Karena dia eee, apa namanya? Karena dia memiliki keindahan wisata gitu. Jadi di sini ada kata menyedot ratusan pengunjung per hari. Nah, ini termasuknya adalah gaya bahasa atau majas. Nah, sebenarnya majas itu atau gaya bahasa itu banyak banget jenisnya, tapi itu belum disampaikan di kelas 7, jadi sekarang kalian, hanya tahu secara umum aja dulu ya, kalau misalkan majas itu artinya adalah gaya bahasa. Paham ya sampai sini? Next ya. Oke, yang keenam adalah penggunaan kata benda yang menyatakan nama dan kata ganti untuk menspesifikkan objek. Ribet banget sih. Oke, intinya adalah ini. Nah, teks deskripsi itu berkaitan dengan yang namanya objek, ya. Lalu yang kedua, objek di dalam teks deskripsi dibagi dua, ada umum dan juga khusus. Kayaknya dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya tentang membahas umum dan khusus. Umum itu seperti apa dan khusus itu seperti apa. Nanti kalian bisa cek lagi penjelasan Ibu yang sebelumnya atau materi Ibu yang sebelumnya tentang umum dan khusus. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Jika objek bersifat umum, maka tidak bisa dijadikan objek teks deskripsi. Tetapi jika bersifat khusus atau spesifik, maka bisa dijadikan objek teks deskripsi. Jadi ternyata meskipun objek itu terbagi menjadi dua, ada umum dan khusus, ternyata jika objek yang masih bersifat umum itu tidak termasuk ke dalam unsur kebahasaan teks deskripsi. Tetapi jika bersifat khusus, maka bisa dijadikan atau termasuk ke dalam unsur kebahasaan teks deskripsi. Seperti apa, Bu, contohnya? Oke. Nah, di sini ada yang pertama, ada pantai. Pantai itu bersifat umum, karena di seluruh dunia itu memiliki pantai, jadi bersifatnya adalah umum. Pantai Loang Balok. Nah, ini bersifat khusus, berarti Pantai Loang Balok ini bisa ada di dalam unsur kebahasaan teks deskripsi, karena Pantai Loang Balok di dunia hanya ada satu, gitu. Jadi benar-benar khusus. Hanya daerah tersebut yang memilikinya. Rumah. Rumah itu termasuknya umum ya. Kita semua memiliki rumah. Sebentar. Maaf ya, ada iklan tadi. Nah, kita semua memiliki rumah. Jadi dia bersifatnya umum ya. Nah, di sini Ibu pakai salah satu YouTuber aja biar kalian agak familiar ya. Di sini ada rumah Ria Ricis. Siapa sih yang nggak tahu Ria Ricis? Ya nggak, apalagi orang Indonesia. Rumahnya umum, tapi karena ada rumah Ria Ricis gitu kan, jadi dia bersifatnya khusus. Nah ini merupakan bisa dijadikan unsur kebahasan di dalam teks deskripsi. Paham ya? Jadi ada yang namanya penggunaan objek di dalam
unsur kebahasaan teks deskripsi. Oke, next. Ini yang terakhir, penggunaan kata untuk mengungkapkan perasaan dan kesan. Biasanya terdapat di akhir paragraf. Penulis akan memberikan kesan terhadap objek yang ia tulis, apakah menarik atau tidak menarik. Nah, untuk unsur kebahasan ini biasanya terletaknya di akhir. Tapi tidak semua penulis itu langsung memberikan kesan. Ada yang memang menuliskannya secara langsung, oke, tempat ini bagus, oke, makanan ini memang enak gitu. Tapi ada juga yang tidak menuliskannya. Contohnya, nih, di tanah tersebut, dengan mudahnya pengunjung akan menemui warung-warung yang tersebar merata dengan beragam menu yang disajikan. Mulai dengan lezatnya jagung bakar khas taman ini, hingga enaknya sate bulayak yang disajikan dengan sambal khasnya, membuat pengunjung betah berada di Taman Luang Balok. Nah, bagian mana nih? Apakah ini menarik? Tentu saja ini menarik ya. Kenapa? Karena di sini yang pertama, di sini ada lezatnya jagung bakar khas taman. Tentunya kalau makanan enak, itu pasti menarik. Disajikan dengan sambal khasnya, membuat pengunjung betah berada di Taman Luang Balok. Mengapa betah? Nah, karena makanannya enak. Nah, dari contoh paragraf ini, berarti ini adalah salah satu kesan yang menarik bagi penulis, sehingga pembaca itu akan tertarik untuk, wah ternyata di Luang Balok itu seru ya, selain pemandangannya indah, ternyata makanannya juga enak gitu. Oke, jadi sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Karena kita belajarnya secara online dulu atau secara share video, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah, atau bisa juga nanti japri ke Ibu untuk menanyakan hal-hal yang memang ada yang belum kalian pahami. Oke, coba kita review ya. Apa saja sih unsur kebahasaan? Nah, yang pertama itu apa? Ada yang namanya penggunaan kata sifat. Lalu yang kedua, ada yang namanya kata keterangan, ya. Yang ketiga, kalimat perincian. Lalu yang keempat, menggunakan imaji atau citraan. Yang kelima, penggunaan majas. Lalu yang keenam, penggunaan kata benda yang menyatakan nama dan kata ganti untuk menspesifikkan objek. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan kata untuk mengungkapkan perasaan dan kesan. Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, silahkan dibuat resume atau rangkuman dari video ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.